memuliakan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, biarlah sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Nyatakanlah setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, Tuhan urapi hamba-Mu ini, berikan hamba-Mu ini pewahyuan dari surga, dan apapun yang akan kami dengar pagi ini, biarlah itu semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan kesempatan yang keempat ya, untuk membahas tentang dinamika orang percaya dalam melanjutkan karya Kristus. Puji Tuhan. Nah, kita akan melandasi dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, atau ketika kita percaya kepada Tuhan, apakah kita merasakan bahwa kita dipanggil secara khusus untuk hanya menjadi pengikut atau menghidupi apa yang sudah Tuhan inginkan dari kita? Artinya, kita dipanggil untuk melanjutkan karya Kristus di dunia, ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi ada dong hasil karya yang bisa kita lakukan, kita buat seperti yang Tuhan buat. Bahkan dari awal yang kita tadi dengar firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan buat kita bisa lakukan lebih besar. Nah, memang seperti pembahasan mungkin teman-teman hamba Tuhan sebelumnya, dalam menjalani panggilan kita ini mengalami dinamika yang tidak selalu mulus. Pasti ada tantangan, keraguan, bahkan konflik batin. Ya, Bapak Ibu. Nah, panggilan untuk melanjutkan karya Kristus. Wah, itu kesempatan yang dahsyat, yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Kristus adalah teladan yang paling utama. Ya, kalau kita lihat bagaimana Kristus sudah mengajar, menyembuhkan, kasihnya yang begitu dalam di dalam pelayanannya. Yohanes 20 ayat 21 katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Kristus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya, ada kuasa, ya. Bapa mengutus aku, nah sekarang aku juga mengutus kamu. Wow, Bapak Ibu, kalau kita mengalami masa-masa atau saat-saat kita menyadari bahwa kita diutus oleh Tuhan Yesus sendiri, sama seperti ketika dia mengutus murid-muridnya, maka kita harus mengalami satu perubahan totalitas menghadapi setiap dinamika, baik internal maupun eksternal, Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita melanjutkan karya Kristus ini, satu hal yang harus kita alami, bahwa kuasa itu, atau kita melakukan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita tahu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jelas sekali Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu.
ketika Roh Kudus itu turun atas kita, maka tugas kita menghidupi misi Kristus itu. Ya, Bapak Ibu, saya juga ingin mengawali dengan firman Tuhan satu lagi ya di Yesaya 40 ayat 30 kalau nggak salah ya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita seumpama raja wali yang naik, ya terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, Raja Wali itu memiliki pandangan yang jauh ke depan Bapak Ibu ya. Bagaimana dia menghadapi setiap tantangan, dia akan melewati badai. Dia terbang, menembus badai. Nah, dan kekuatan sayapnya luar biasa ya Bapak Ibu. Dikatakan juga firman Tuhan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Dahsyat ya Bapak Ibu. Nah, dinamika yang kita hadapi ya, kalau dikatakan orang percaya, ya saya ingin sekali pilihan kita adalah bukan hanya orang percaya, tapi kita milik Kristus ya. Kita percaya dan kita menghidupi apa yang Tuhan hidupi atau yang Tuhan inginkan kita hidupi sebagai murid Kristus. Memang dinamika yang akan kita alami bisa bersifat internal maupun eksternal Bapak Ibu. Ya, keraguan dan ketidakpercayaan atau nggak pede, ya, misalnya salah satu contoh dinamika internal ya. Sama seperti Musa ketika dia mau diutus ya. Di Keluaran 3 ayat 11 Musa kan katakan, siapa aku ini Tuhan? Musa itu gagap. Jadi dia tidak pede, dia tidak ingin untuk tampil. Nah, seperti itu. Nah, ada juga contoh konflik antara keinginan pribadi dan keinginan Allah. Nah, seperti Yunus ya Bapak Ibu, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan jelas-jelas katakan, harus kamu pergi ke satu tujuan, Nineve. Tapi Yunus menghindari panggilan itu. Justru melarikan diri. Nah, ada beberapa hal juga di dinamika internal, nanti kita akan bahas lagi sebagai murid. Ini hanya satu contoh bagaimana kita harus kuat dalam menghadapi dinamika ini. Baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar misalnya seringkali kita ada penolakan ya. Dari luar ya. Yohanes 15 ayat 18 juga kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sudah menjelaskan begini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu sudah membenci aku. Nah, jadi ketika kita tampil banyak sekali tantangan zaman ini ya, yang menolak nilai-nilai Kristus. Ya, budaya-budaya yang saat ini banyak sekali menentang. Ketika kita hadir, siap kita untuk dibenci ya. Siap kita untuk tidak disukai. Nah, kalau kita punya nilai, kalau bagi saya nilai yang harus saya miliki adalah nomor satu adalah bagaimana hidup dalam kebenaran, memiliki nilai-nilai Kristus. Orang menyakiti saya, apapun yang mereka ingin lakukan, dan pengalaman hidup saya selalu saya ceritakan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak hinaan yang saya harus terima dalam pelayanan, ditolak, pernah diusir juga pada saat saya ke desa. Tapi dengan caranya Tuhan terus memberikan penghiburan. Karena yang akan kita layani bukan orang itu, tapi Tuhan kita. Ya, Tuhan kita layani. Kalau Tuhan kasih kesempatan, orang itu bertobat, puji Tuhan. Kalau tidak, kalau dia malah pergi atau dia marahin, ya sudah. Nah, ya. Jadi penolakan di dalam pelayanan kita ya. Nah Bapak Ibu,
eee, cara untuk menghadapi dinamika ini tentunya yang pertama, kita harus tetap terhubung dengan kuasa Roh Kudus. Ya, itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kisah 4 ayat 31, para rasul ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, keberanian mereka luar biasa. Ya. Nah, kita juga harus punya komunitas, ya. Tentu komunitas rohani yang mendukung kita. Aktif seperti saat ini. Seperti tubuh Kristus, kita tidak bisa berjalan sendiri, ya. 1 Korintus 12. Dan juga kita harus sekali lagi harus menghidupi kasih Kristus dalam tindakan yang nyata. Yang paling utama mungkin ya, kasih. Kasih yang sederhana sekali setiap orang ketika berjumpa dengan kita. Yang mereka ingin lihat adalah, eh, apakah kita memperhatikan mereka atau tidak. Hanya dengan senyuman yang pertama di awal, nah kita udah bisa menunjukkan ya bahwa ini loh, sekalipun orang di depan kita yang kita hadapi tidak memiliki, eee, tidak satu dengan kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Bahkan orang yang dengan kita sudah sering kali membuat kita sakit hati atau kita nggak suka di awal-awalnya. Tapi ketika kita dirubah oleh Kristus, wah kita melayani seperti Kristus, mengampuni dan kita menyatakan bagaimana Injil hidup melalui kita atau Kristus, kasih Kristus yang mengampuni ya. Nah, dalam komunitas rohani yang mendukung ini, sekali lagi kita akan selalu saling menguatkan. Nah, dan buah dari melanjutkan karya Kristus apa ya yang kita bisa peroleh? Iya, kita menjadi garam dunia, terang dunia. Kristus sudah bangkit, ya, sudah naik ke surga. Tetapi ketika kehadiran kita berdampak menjadi garam dan terang dunia, wow, pastilah nama Tuhan yang dipermuliakan. Artinya orang lain mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Dan pertumbuhan iman kita menjadi serupa dengan Kristus. Sepertinya nggak masuk akal katanya. Menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat Kristus sudah mengalahkan ya maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada lagi keraguan dalam setiap pelayanan kita. Ya, serupa dengan Kristus, asalkan kita iman kita berakar teguh di dalam Dia. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa kata Kristus ya. Bisa melanjutkan karya Kristus ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan eh, tampilkan lagi ada beberapa sifat Kristus. Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena tidak tawar hati. Mau dinamika apapun yang kita hadapi, eksternal, internal, jangan pernah tawar hati. Karena kemurahan Allah, kita terima pelayanan ini. Tidak semua orang dipanggil dan dipilih. Nah, kalau kita sudah dipilih, jangan pernah tawar hati. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, meskipun ada tantangan, konflik, kekecewaan, bahkan kelelahan fisik ya, kita hadapi semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, tantangan internal yang lain apa ya? Kadang kita kecewa, lelah,
kehilangan motivasi, bisa ya. Nah, ada contoh Elia pernah merasa putus asa ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tapi kalau kita menyadari kekuatan itu datang dari Tuhan yang tadi ya Yesaya 40 ayat 31, ya bukan dari kekuatan sendiri ya. Ya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ingat baik-baik kita selalu mendapat kekuatan yang baru. Sampai diumpamakan kita menjadi raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita bayangkan aja, sayap raja wali. Aduh, ya, kuat sekali terbang, terbang terus dan melawan badai. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Nah, berjalan dan tidak pernah menjadi lelah. Jadi kita berharap kepada Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita seutuhnya, totalitas ya, memandang bahwa sumber pertolongan kita itu dari Tuhan. Ada dalam Mazmur 25 ayat 3 sampai 5, juga 27 ayat 14, juga dalam Lukas 2 ayat 25, ayat 36 sampai 38. Ya Bapak Ibu, jadi kita jangan andalkan emosi, kita terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Dan ada saat juga kita mengambil waktu untuk pemulihan rohani. Nah Bapak Ibu, eh, saya mengalami juga beberapa saat yang lalu ya, ketika orang terdekat saya marah sekali dan saya kan marah. Waduh, tapi akhirnya apa? Karena kita hidup dalam roh, se 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 pada saat selesai marah, ada perasaan sangat bersalah, langsung lari saya ke mana? Cari restroom, ke toilet dan saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, bodoh sekali saya mengatakan ini, bodoh sekali saya menghadapi kemarahan ini, emosi ini." Nah, itu tantangan internal ya. Dan saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan dan saya tertawa, saya bilang, "Ya ampun, kenapa jadi begini?" Nah, itu juga perlu kejujuran di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita tidak mampu, tidak sanggup. Saya keluar dan saya tersenyum, lalu saya terus doa 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 walaupun menghadapi, eee, pasti sikapnya masih marah, tapi saya terus saja berdoa dan lebih dulu ketika ada kesempatan saya salaman. Salaman itu artinya minta maaf. Itu dia ya, supaya tidak berlanjut. Karena Kristus juga pernah mengalami masa-masa yang lebih susah dari yang kita hadapi. Semuanya baru merayakan masa-masa penderitaannya di Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu, lalu sederhana lagi yang tantangan eksternal yang lain, ya, penolakan, perbedaan pendapat, dan kadang-kadang kritik. Wow, jangan pernah merasa penolakan itu sebagai eh, atau jangan sampai melemahkan kita sebagai pengikut Kristus. Senyum aja, ya. Bahkan ditolak pada saat-saat kita sedang melakukan eh, kegiatan yang melayani Tuhan, yang saya pernah contohkan di satu desa saya sedang pelayanan pelayanan pengobatan gratis, tapi selalu saya katakan profesi saya itu hanya sebagai alat Tuhan untuk melayani dia. Jadi setiap kesempatan semua pasien saya akan ceritakan tentang Yesus. Kalau Tuhan izinkan, saya akan tantang dia terima Yesus. Akhirnya di kampung itu, ya ternyata saya disuruh keluar. Obat-obat dari rumah itu disuruh keluar, dikeluarkan. Lalu saya disuruh, pokoknya jangan di situ, akhirnya dipindahkan di
di depan rumah yang ada jalan dan tapi saya bisa menyaksikan bagaimana mereka mengeluarkan semua, obat-obat itu dan ternyata di situ orang yang datang itu adalah dari yang mempengaruhi itu adalah, dari Kedar ya, dan mereka langsung mengadakan sembahyang-sembahyang begitu. Apakah saya menyerah? Oh enggak, saya tetap berdoa, saya tetap tersenyum dan saya percaya bahwa ini ada dalam, kontrol Tuhan, Tuhan melihat ya, dan memang saya harus hentikan hari itu, saya kembali ke kota ya, dan teman-teman yang terutama pimpinan saya sangat marah ya, sampai kami harus sampai pagi, sampai di ini karena dia menantang kepala desa semuanya dan dia katakan, "Ini kan daerah kita, kok kenapa, kita bisa dilakukan seperti ini?" Dan yang punya rumah merasa juga, waduh dia sedih banget. Ya ujung-ujungnya yang punya rumah ternyata memang pemiliknya itu adalah anak Tuhan juga dan orang terpandang di desa itu, dia juga marah dan dia minta maaf sama kami dan pokoknya ada caranya untuk, sekalipun kita ditolak tapi Tuhan utus orang bahwa nggak semuanya, terutama, eee, yang pemiliknya ya. Nah Bapak Ibu, kalau saat itu saya langsung mengambil sikap ya mengebaskan debu atau marah dan saya nggak akan kembali lagi. Tapi kenyataannya ya, sesudah kurang lebih 6 bulan kemudian Tuhan izinkan kembali dan di tempat itu ketika pengobatan gratis dilakukan lagi dan kami sudah membantu dengan pemberian air dan lain-lainnya dari tim kami di CDC, apa yang dilakukan itu semuanya berdampak bagi masyarakat. Mereka melihat bahwa bukan hanya sekedar itu saja yang kita lakukan, tapi banyak sekali dan jauh ke depan untuk, kesejahteraan mereka. Jadi tidak memutuskan hubungan, tapi terus melayani mereka dan pada saat saya datang kembali, Tuhan izinkan, tiba-tiba saya digerakkan Tuhan melayani mereka semua. Jadi kayak KKR kecil, saya tantang lagi mereka, kalau kali ini, kalau dulu waktu kedatangan awal satu-satu, ini semuanya saya stop pengobatan dan di tengah pelayanan itu saya memuji Tuhan, saya ajak mereka memuji Tuhan, saya membaca firman dan saya tantang mereka terima Yesus. Wow, dahsyat. Jadi penolakan itu tidak membuat saya jerah atau tidak membuat saya nggak mau lagi pelayanan di tempat itu. Tuhan baik ya, dan Tuhan juga nyatakan kuasanya. Orang yang menolak saya itu dalam beberapa ya mungkin hanya sekitar 2, 3 minggu, pokoknya dalam nggak terlalu lama menurut berita dari, eee, jemaat yang ada di sana atau masyarakat yang di sana mengatakan dia sakit dan mati mendadak. Nah, itu karena dia menolak Tuhan. Ya, jadi bukan kita yang harus balas ya, Tuhan Yesus yang balas. Perbedaan pendapat, wow seringkali saya hadapi luar biasa, kritik deh jangan tanya. Kalau kita masih mengunggulkan keinginan-keinginan daging kita atau kita masih ingin sekali dipuji, maka kritik itu akan membuat kita juga, eh, marah dan akhirnya menutup ke kesempatan Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Nah, hal-hal seperti itu saya tidak tanggapi. Ada saatnya memang paling sejenak aja, sesaat tiba-tiba Tuhan hibur saya. Karena bagi saya yang utama adalah Kristus. Ya, itu aja. Jesus Christ, enough for me. Nah itu. Nah, kita juga tahu kan Yesus sendiri ditolak di kampung halamannya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mmm, Paulus juga menjadi contoh bagi kita bagaimana banyak penentang-penentangnya, tapi dia tetap taat. Bapak Ibu, kalau gitu fokus kita harus bukan pada respon manusia ya, tapi pada kesetiaan akan panggilan kita.
supaya kita tetap rendah hati, kita tetap terbuka terhadap kritikan, masukan, udah aja. Karena kan yang paling utama Kristus ya, dinamika lain juga ada godaan dalam diri kita. Apa itu? Misalnya kita ingin dikenal, ingin pujian, keinginan mengontrol, nah itu masih keinginan lain. Tentunya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tentunya kita tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah murid Kristus ya. Nah, murid-murid pun pernah berselisih soal siapa terbesar. Ya, di Lukas 22 ayat 24 sampai 27 ya. Yesus mengajarkan siapa terbesar harus jadi pelayan. Nah, itu juga yang harus kita miliki Bapak Ibu ya. Yes, dan saya rasa semuanya sudah memiliki hal ini. Dan memang harus perlu ujian. Nah, juga kita bagaimana menjaga motivasi pelayanan, bagaimana jangan sampai ambisi yang ada, tapi kita melayani dia dengan kasih. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ya sikap menghadapi dinamika pelayanannya? Yang pertama, sekali lagi fokus pada Kristus bukan pada kondisi kita, baik internal maupun eksternal. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah kepada Yesus ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita harus bergantung penuh kepada kekuatan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kita melekat pada Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Berdoa dipenuhi roh, kunci bertahan dalam pelayanan kita. Ya. Terus kadang-kadang ada saatnya juga kalau Tuhan izinkan kita puasa. Ya. Bapak Ibu, mari kita lakukan semuanya ini. Ya. Kita tetap setia sampai akhir ya. Supaya seperti 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi pelayanan bukan soal seberapa cepat kita mulai, tapi seberapa setia kita menyelesaikan pelayanan kita. Ya, meski menghadapi dinamika dunia ini yang penuh dengan tantangan, godaan, ya internal maupun eksternal ya. Tadi kita sudah mendengar dan pasti banyak lagi hamba-hamba Tuhan sebelumnya sudah menyampaikan hal ini. Yang penting kita tetap setia ya. Dan motivasi kita ketika kita memang melayani Tuhan, membesarkan namanya bukan kita lagi. Kita harus makin kecil, rendah, dia harus makin besar, makin tinggi. Nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Itulah ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita menyatakan diri sebagai murid Kristus, maka hidup terus dalam kerendahan hati seperti Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan, sederhana sekali penyampaian ini. Tetapi seringkali kami mengikuti kata hati kami. Tapi biarlah pagi hari ini kami mencontoh bagi pribadi yang terus yang penuh dengan kerendahan hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih banyak ya Bapak. Meteraikanlah firman dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tidak izinkan dirampas oleh si jahat. Engkau Allah yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan.